seperti ini hasilnya nanti. Ya. Berikutnya saya akan lakukan itu adalah untuk um, membuat tulisan yang lebih akademik. Aplikasinya berbeda, ya, bukan lagi di Galaxy AI, tapi di SciSpace ini ya. Di SciSpace ini tujuannya adalah untuk mendapatkan referensi-referensi yang terkini, yang kredibel, dan jumlahnya sangat banyak. Ya, contoh misalnya ada di bagian ini, literature review. Ya, di bagian literature review inilah kita akan meminta dia. Ini ada yang standar, high quality dengan deep review. Ya, kita akan coba menggunakan yang deep review. Kita tadi bahas tentang pengaruh perubahan iklim terhadap ketahanan pangan nasional Indonesia misalnya. Ya. Pilihannya adalah yang standard, high quality dengan deep review. Begitu kita mengetikkan prompt, dia langsung memberi pilihan. Ya, apakah bagaimana perubahan iklim mempengaruhi produktivitas pertanian di Indonesia dan dampaknya terhadap ketahanan pangan nasional Indonesia? Atau kita ingin mencari apa strategi yang dapat dilakukan? Atau apakah terdapat korelasi antara perubahan iklim, ketahanan pangan, dan tingkat kemiskinan di Indonesia, serta bagaimana implikasinya terhadap kebijakan pangan nasional? Jadi dia menawarkan gitu, menawarkan untuk memperluas uh, prompt yang sederhana ini. Ya, kita bisa memilih yang manapun, tidak juga tidak apa-apa. Ya, kita bisa pilih misalnya yang ini. Ya, kita buat dia akan langsung mencari. Ya. Dia akan memberi pertanyaan lagi, mengarahkan kita agar lebih fokus. Nah, di sini ada spesifik fokusnya. Ya. What specific aspect of the relationship between climate change and food vulnerability are you interested in exploring? Impact on agricultural productivity or food distribution challenges? Saya minta yang ini, yang impact agricultural productivity. Misalnya kita akan minta yang nah, kita ketik di sini nomor satu, impact on agricultural productivity. Karena tadi kita ingin tahu pengaruhnya terhadap hasil panen. Yang kedua, purpose of the research. Are you aiming to develop practical policy recommendation for national food policy, or are you looking for a theoretical understanding of this correlation? Saya ingin yang practical policy recommendation, ya, bukan belajar tentang teorinya kenapa itu terjadi ya, practical policy recommendation. Kemudian yang ketiga, ya, contextual relevant. Should the research focus on specific regions within Indonesia that are most affected by this issue? Apakah harus spesifik ke daerah? Ya, kita buat um, rural. Rural itu berarti daerah di luar kota ya. Kalau urban di dalam kota, kalau ini daerah luar kota. Tapi kalau yang specific islands, ya berarti hanya di daerah-daerah tertentu. Dan perlu difahami bahwa aplikasi ini mencari sebanyak mungkin data, nanti akan ditunjukkan sebanyak mungkin referensi yang pernah ditulis tentang topik ini. Jadi kalau misalnya kita memilih uh, terhadap satu pulau, ya misalkan pulaunya adalah pulau yang kurang terkenal gitu, misalnya Pulau Banda gitu ya. Belum tentu ada orang yang pernah menulis itu, sehingga dia akan kesulitan. Tapi kalau misalnya kita buat sesuatu yang relatif lebih lebih umum dan bisa mencakup ke wilayah mencakup yang lebih luas, maka dia akan bisa menghasilkan banyak referensi ya. Yang keempat, are you looking for a detailed analysis with case studies and data or high level overview of the trends and implications? Karena bisa jadi ini kita ingin mendapatkan case studies, silahkan kita pilih case studies, atau kita ingin melihat dari high level overview karena akan berkaitan dengan ini practical policy ya, karena berkaitan dengan kebijakan berarti dari level yang lebih tinggi. Kalau misalnya kita ingin melihat strategi, maka kita mencari yang case study-nya. Kan tadi kita pilihannya adalah uh, terhadap produktivitas dan untuk practical policy recommendation. Berarti kita akan mencari dari high level overview. Nah, itu kita continue, ya. Dan dia akan mulai bekerja. Ya. Dia butuh waktu 10 menit, ya. Ada 10% ini. Ya.
Ada beberapa yang dia lakukan. Pertama mencari pertanyaannya itu dikumpulkan oleh dia tadi. Nah, ini datanya. Ada 700 paper yang dia baca, ya. 44 yang relevan. Dan kita bisa cari satu persatu di sini, ya. Apakah betul bukunya? Nah, ini, ya. Ini bukunya ada. Kalau request PDF, berarti kita kelihatannya harus membayar, gitu. Ya, ini berarti yang berbayar. Tadi yang saya sampaikan bahwa jangan sampai yang ditampilkan oleh AI ini ternyata halusinasi, ya. Tapi ini tidak ada. Ini ada 177. Dan kita bisa cek apakah benar sampai 177. Ya. Ini yang nomor satu, kita terus cek sampai berapa di benar 177. Nah ini, ya. Ini buktinya ada yang referensi yang 177, kita coba klik. Ada nggak? Nah, ini dampak perubahan iklim terhadap tanaman Indonesia, ya. Jurnal artikel Jupendis. Ini. Ya. Ini ada abstraknya. Ya, kita bisa bertanya juga ke ini ke apa ke papernya tersebut, ya. Tapi kita harus mendapatkan PDF-nya. Ada beberapa yang PDF-nya langsung tersedia, ya. Mudah-mudahan kita bisa dapatkan yang. Oh, dia 265 papernya yang dia gunakan, ya. Kita coba yang 134. Mudah-mudahan ada PDF. Nggak sama juga ini nggak ada PDF-nya. Jadi dengan waktu yang sangat singkat, dia bisa menemukan sedemikian banyak paper, ya, dari 1750. Kemudian dia mencari lagi, ya, sitasi-sitasi yang reference, apa yang relevan ada 122. Dia menemukan 378 top paper. Jadi dia akan menggunakan 378. Kemungkinan nanti akan dipadatkan lagi oleh dia menjadi hanya sekitar 50-an. Ya. Kita akan coba lihat satu persatu, ya. Mudah-mudahan bisa ada yang PDF-nya tersedia. Ini juga sama harus ini apa harus berbayar, gitu. Tapi saya menemukan beberapa kali yang PDF-nya bisa langsung kita download gitu tanpa harus berbayar. Ini dia sedang membuat papernya. Ini ada 378 paper. Kita cek benar nggak salah 378. Jadi sudah banyak sekali yang menulis tentang, nah ini udah 318, 378. Ya, ini too little too late, welfare impacts of rainfall shocks in rural Indonesia. Ini juga sama, harus di request PDF-nya sehingga kita bisa membacanya, ya. Jadi luar biasa dengan, nah ini dia mendapatkan dari 50 saja. Dia menemukan 378, tapi dia menampilkan di sini yang highly relevant, ya. Dan dia cara menampilkan seperti ini, penelitian tentang apa saja, ini untuk abstraknya, lalu untuk pendahuluan. Dan saya pun menemukan aplikasi ini dari Profesor David Stapler yang tadi dia tunjukkan bahwa ini yang terbaik ketika kita membuat sebuah literatur review, ya. Kita bisa membacanya satu persatu, sedemikian eh, banyak gitu ini, ya. Sastra itu paper karena dia berbahasa Inggris aslinya, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia jadi seperti itu, ya. Ini cara dia menyaring makalahnya, hasilnya, ringkasan deskriptif. Nah ini, dari setiap studi, dia sampai ke bawah sana, luar biasa ini sampai ke bawah, semuanya ditampilkan oleh aplikasi ini, dan dikelompokkan, ya, sampai ke bawah itu. Dikelompokkannya seperti ini. Yang pertama, besarnya dampak. Yang ini membahasnya tentang apa? Di sini menjelaskan terjadi penurunan produksi pangan yang signifikan dan kenaikan harga. Sementara yang Naja 2024, kekeringan mempengaruhi lahan 245.000, 241.680 hektar, ya.
Indeks tersediaan pangan menurun. Ini korelasi produksi positif dan seterusnya. Besarnya dampak, lalu efektivitas adaptasi. Ini disebutkan keberhasilan moderat melalui peningkatan teknologi dan infrastruktur, pengembangan kapasitas, integrasi kebijakan. Kebijakan penggunaan pangan dan teknologi nasional ada tetapi perlu diperkuat. Kebijakan provinsi mendukung pendidikan, pelatihan, dan regulasi untuk adaptasi, dan seterusnya. Ini korelasi kerentanan dan ini keterlibatan masyarakat. Jadi dia membagi dalam satu, dua, tiga, empat, lima secara otomatis ya dibaginya. Saya tidak memberikan perintah apapun tadi selain mengikuti opsi-opsi yang dia berikan. Luar biasa. Sedemikian banyaknya paper yang dibaca, kemudian dibagi di kategorisasi seperti ini. Dan tidak hanya itu, dia juga mempermudah lagi ya di bagian bawah dari ini. Dia juga mempermudahnya lagi. Ini semua paper yang digunakan sebagai referensi ada di sini. Jadi sangat menghemat waktu kita. Nah, dia kelompokkan lagi tadi. Yang pertama, di kolom ini kan besarnya dampak. Ya, dia sebutkan besarnya dampak. 40 studi menemukan bahwa secara signifikan mengurangi hasil panen. Terus ada beberapa penelitian mengukur penurunan produksi, misalnya pengurangan hasil padi hingga 23%. Ya, beberapa penelitian mencatat variabilitas regional dan Pulau Jawa dan provinsi tertentu seperti Jawa Barat dan Jawa Tengah mengalami kerentanan yang nyata. Lalu berikutnya adalah efektivitas adaptasi. Berarti ini yang ada di kolom kedua di sini. Ya, ini besarnya dampak, ini efektivitas adaptasi. 30 studi ini integrasi kebijakan. Lalu ini korelasi kerentanan. Dan ini yang terakhir keterlibatan komunitas. Nah, untuk analisis dan sintesis kritis juga dia bagi kekuatan dari masing-masing um, paper itu apa saja. Berikut kelemahannya. Contoh misalnya, dalam hal pendekatan metodologis, kekuatannya di mana? Yang mana saja ya ininya apa papernya. Sementara kelemahannya apa saja seperti ini. Terus berikutnya kualitas dan ketersediaan data, kekuatan dan kelemahan dari masing-masing paper, pemahaman keterkaitan iklim pertanian. Jadi saya sendiri sampai melongo gitu ketika menggunakan aplikasi ini. Sampai sebegitunya dia membagi ya, yang membagi kita untuk belajar apa ketika kita menulis paper itu luar biasa waktu yang dibutuhkan untuk bisa menghasilkan matriks-matriks seperti ini. Tidak mudah ya. Lalu untuk tematiknya dia membagi beberapa tematik misalnya. Yang pertama temanya tentang dampak perubahan iklim pada produktivitas pertanian. Ada 32 dari 50 makalah ya. Deskripsi temanya dia sebutkan seperti ini keterangannya. Mana aja pengarangnya yang membahas tentang itu. Berikutnya adalah strategi adaptasi dan praktik tahan iklim dari 29 dari 50 makalah. Ini apa ya? Kalau manusia butuh waktu berbulan-bulan untuk bisa menghasilkan seperti ini ya. Tapi yang kita perlu lihat bahwa dia menunjukkan juga kronologis. Dia mendapatkan datanya dari 2017 sampai 2018. Arah penelitiannya ya, pemodelan awal dan proyeksi dampak iklim. Ini di tahun 2017 sampai 2018. Ini deskripsinya. Terus di tahun 2020 sampai 2021 penilaian kesesuaian dan kerentanan lahan. Ya. Berikutnya di tahun 2022 banyakannya tentang membahas tentang ini efek variabilitas iklim. Di 2023 interaksi sosial, ekonomi dan praktik adaptasi. Mohon maaf saya minum sebentar. Di tahun 2024 fokusnya kepada evaluasi kebijakan komprehensif dan ketahanan masyarakat. Nah, ini di mana masing-masing eh, tulisan itu sepakat maupun berbeda gitu ya disebutkan. Besarnya dampak, ini ada yang sepakat itu siapa saja, yang berbeda yang mana saja. Di mana perbedaannya? Bisa dibayangkan. Sampai membahas seperti ini luar biasa. Ya, membaca satu itu berarti kita harus membaca satu persatu gitu ya untuk membandingkannya. Efektivitas adaptasi, ya. Ini yang sepakat, ini yang berbeda. Di mana perbedaannya? Dijelaskan sampai seperti itu. Luar biasa. Ya. Nah, ini implikasi teoritis dan praktis juga disebutkan. Ya. Implikasi teoritis, implikasi praktis. Dan terus dibahas yang lain-lainnya. Ya. Berikut referensinya. Ya, referensinya sudah tertata serapi ini gitu. 50 referensi tadi sudah ditata dan sedemikian baik. Nah, yang menjadi
pokok persoalannya sebenarnya kalau saya lihat kita ketika menulis itu kan tidak selalu hanya berupa narasi ya, hanya berupa kata-kata seperti ini saja. Kita juga butuh disajikan data gitu ya. Butuh diberikan ini bukan lagi di Galaxy AI tapi di